Ya, kisah serupa ini juga kemudian menimpa Gifari, 8 tahun warga Sukoharjo, Kota Jawa Tengah, merupakan anak sematawayang yang kini menjadi yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal karena terpapar COVID-19. Gifari juga kehilangan kakeknya karena COVID-19. Semuanya meninggal berurutan dalam rentang waktu 3 hari, yaitu pada tanggal 21 Juli dan 23 Juli 2021 lalu. Sementara itu, 3 orang anak di wilayah Gresik, Jawa Timur Bu Retno, ini juga sudah bergabung Bu Retno, Pak Wahyu Tri Budiarto, Bu Retno. Saya izin dulu ke Bu Retno ini untuk menanyakan hal ini kepada Pak Wahyu ya. Pak Wahyu, bagaimana kondisi Gifari saat ini Pak Wahyu? Alhamdulillah sehat. Apa yang dilakukan oleh Gifari 1-2 hari ini Pak Wahyu? Perkembangannya seperti apa? Ya, keseharian sudah bisa bermain sama kakaknya, anak dari Bude itu. saat ini tinggal bersama siapa? Sama Bude. Di Sukoharjo juga ya? Juga di Sukoharjo, cuman dekat rumah dari sini. Apa yang beda Pak Wahyu rasakan? Pak Wahyu tentu mengenal sekali ya Gifari ini seperti apa bersama dengan orang tuanya. Dan saat ini orang tuanya harus berpisah dengan Gifari. Apa yang membedakan dulu dan sekarang terhadap sosok Gifari? Ya alhamdulillah sekarang lebih bisa mandiri. Ya gitu. Apa-apa sudah bisa cari sendiri lah di dapur, kalau pengen makan apa-apa kayak gitu udah bisa ambil sendiri. Nggak selalu minta kenapa Pak sama Ibu. Mungkin juga dia sudah tahu kalau sudah tidak ada kayak gitu. Dia ini kan sudah mengetahui ya berarti kondisi kedua orang tuanya di usia 8 tahun sudah bisa mandiri, bahkan pada saat menceritakan kepada Gifari bagaimana caranya Pak Le? Ya saya kasih tahu cuman pelan-pelan. Saat pertama saya kasih tahu langsung terdiam dan menangis. Tanpa gitu. bertanya apapun? Tanpa bertanya apapun. Kabarnya diam dan menangis itu kerap ditemukan oleh Pak Wahyu ya? Bahkan berhari-hari maksudnya, tidak hanya 1-2 hari saja? Enggak, waktu saya kasih tahu pertama kali. Kalau sekarang cuman diem, kadang kemana kayak gitu, diem menyendiri ya gitu. Padahal sebelumnya tidak pendiam ya berarti ya Gifari ini ya? Tidak. Pernah Pak Wahyu tanyakan kenapa Nak atau Dek gitu? Apa yang sedang dipikirkan? Cuman diem. Kalau saya tanya cuman diem dan diem. Kadang langsung pergi kemana kayak gitu. Aktivitas sekolah bagaimana? Pendidikan Pak Wahyu? Sekarang kan libur. Lagi libur ya? Cuman lewat HP. Ya, artinya siapa yang mendampingi, siapa yang... Bude ya? Bude sama Om, sama di sini sama Bude sama Om. Bude sama Omnya dan belajar sama kesehariannya belajar ya kayak gitu. Artinya untuk tanggung jawab gizi, pendidikan diambil alih oleh Bude ya, begitu ya? Iya. Sudah tinggal bersama budenya berarti saat ini. Baik, saya ingin ke Bu Retno. Bu Retno, kita tentu hari ini bisa menghadirkan 3 Purwakarta, dari Kutai, dan Sukoharjo. Wilayah ya, tadi ada Purwakarta, Sukoharjo dan juga di Kutai. Tapi tentunya di lapangan tidak hanya 3 orang ini saja. Pasti banyak juga yang mengalami nasib yang sama. Data KPAI seperti apa Bu Retno?
Ya, kalau terkait dengan data anak-anak yang kehilangan orang tua, itu sebenarnya memang harusnya pemerintah ya yang mengeluarkan melalui Kementerian Kesehatan, misalnya berapa pasien yang meninggal karena COVID, lalu dari angka 83.000 ya saat ini, itu berapa yang usianya produktif, dari usia yang produktif itu berapa yang sudah menikah, dan yang sudah menikah itu apakah dia memiliki anak. Kalau memiliki anak jumlahnya berapa dan pada usia berapa. Dan ini sebenarnya bisa kerjasama dengan pemerintah daerah. Artinya desa-desa, yaitu biasa kepala-kepala desa tahu siapa warganya yang kemudian meninggal dan ternyata itu memiliki anak-anak. Jadi anaknya kemudian mendadak menjadi yatim, piatu, bisa saja kehilangan salah satu, tapi bisa saja kehilangan keduanya. Nah, pendataan ini penting karena kalau tidak tahu ya pemetaannya di mana, datanya berapa, jumlah anaknya berapa, kita tidak bisa melakukan intervensi. Negara tuh nggak bisa hadir jadinya. Nah, contohnya misalnya tadi diceritakan oleh Pak Wahyu. Pak Wahyu mengatakan bahwa begitu mendengar, Givari langsung terdiam. Nah, terdiam itu semua anak yang kehilangan orang tua secara mendadak, itu pasti akan mengalami yang namanya masalah psikologi, gangguan psikologi. Jadi sebenarnya yang bantuan pertama kali harus dilakukan oleh dinas-dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di seluruh Indonesia, itu adalah memberikan bantuan psikososial. Jadi Pendampingan. anak ini, ya, jadi dia dipastikan dulu bahwa dia akan baik-baik aja, bahwa dia tidak sendiri, bahwa ayah dan ibunya pergi, tapi dia tetap dapat kasih sayang dari keluarga, misalnya menjadi pengasuh pengganti. Ini demi Nah, ini yang keberlangsungan penting. kesehatan mental sang anak ke depan juga kan? Itu jadi pertama memang harus dikuatkan dulu karena bahaya kalau dia mengalami terus tekanan mental, lama-lama kan bisa depresi ya, dan depresi itu bisa menyakiti diri sendiri ya, misalnya dengan bunuh diri kan bahaya. Jadi Semoga tidak. anak-anak ini harus mendapatkan bantuan psikososial untuk pertama, tapi untuk kedua anak-anak ini kan masa depannya masih panjang. Betul. Misalnya tadi ya yang di Purwakarta, meskipun dia kuliah usianya bukan anak ya karena udah 19, tapi kan dia masih bergantung hidup pada orang tua awalnya. Betul. Oleh karena itu pendidikan anak-anak ini harus menjadi tanggungan negara sebenarnya. Kalau di beberapa negara itu sampai usia 23 tahun itu akan dibiayai pendidikannya. Jadi ini negara harus mengambil alih ya tanggung jawab ini bisa melalui bantuan-bantuan yang sudah ada melalui APBN ya maupun APBD. Misalnya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, kemudian PKH. Jadi kalau anak-anak ini meskipun tadinya secara ekonomi bagus misalnya ya orang tuanya, tapi kan sekarang tiba-tiba dia harus kehilangan semua, artinya tidak punya penghasilan lain. Jadi mau yang mampu atau tidak mampu sebelumnya, ya semuanya harus mendapatkan bantuan, dipastikan hak pendidikan tetap didapat, hak kesehatan tetap dijamin negara, dan tadi untuk sehari-hari ya tadi ya PKH itu penting untuk anak-anak ini dan mestinya sih tidak dipersulit ya. Maksudnya tidak dipersulit gini, mengurus surat-surat pasti bagi anak-anak apalagi sekecil Givari gitu, Arga, tentu kan menjadi sulit. Nah, ini harusnya mendapat keistimewaan dalam arti kata toh faktanya orang tuanya sudah meninggal. Jadi secara otomatis mereka dimasukkan oleh Dinas Sosial, Kementerian Sosial otomatis memberikan. Lalu tadi ya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat secara otomatis mereka dapat. Nah, kan nggak mungkin mereka bayar BPJS misalnya tiap bulan gitu ya. Jadi mereka harus ditanggung negara gitu. Memang negara harus hadir dan Indonesia itu memang pengasuhan dan terkait dengan pengasuhan itu menggunakan PP 44 tahun 2017 itu memang basisnya di seluruh keluarga. Jadi kalau keluarga anak-anak ini masih memiliki keluarga 3 derajat ya, kakek, nenek atau paman, bibi, tadi bude, Pak Le gitu, maka sebaiknya ke mereka. Nah, tapi mungkin Pak Le, bude, nenek itu bukan orang yang mampu juga. Jadi ketika harus bersama mereka, ya negara harus bantu. Bukan berarti pengasuhannya diberikan, tapi bantuannya tidak dilanjutkan. Jadi meskipun kemudian berada di pengasuhan keluarga terdekat tadi, mereka tetap harus mendapatkan bantuan. Justru jangan berpikir sudah ada yang memikirkan dan merawat mereka, ya sudahlah, Sudah jangan aman seperti gitu. itu ya. Boleh, apalagi sekarang ya bantuan-bantuan ini kan sesaat ya. Ngasih apapun kan saat ini sesaat. Nah, mereka kan hidupnya pasti panjang. Jadi negara harus memikirkan tadi mekanisme PIP itu untuk jangka waktu berapa gitu ya, berapa tahun. Iya, Kartu Indonesia Sehat itu ya sampai dia kemudian berusia paling tidak 23 tahun sebenarnya ya kalau ke beberapa negara kalau merujuk itu. Jadi mereka betul-betul bisa hidup secara mandiri. Kalau tadi ada beberapa yang punya adik, kakak gitu ya kan tetap saja
mereka semua udah kehilangan penghasilan dari orang tuanya kan nggak ada karena orang tuanya udah tiada gitu. Jadi artinya mereka otomatis terhitungnya ya menjadi keluarga yang memang harus dibantu, keluarga tidak mampu kan akhirnya jadi jatuhnya seperti itu. Dan ini nggak bisa dibiarkan, artinya anak-anak ini nggak bisa sendirian. Keluarga-keluarga terdekat mereka yang belum tentu juga mampu biaya mereka itu juga harusnya tidak terbebani secara jangka panjang kan, negara harus membantu gitu. Betul. Baik Bu Retno, kita minta tanggapan dari pernyataan Bu Retno ini kepada Bu Leonita, Pak Wahyu, dan juga kepada Rizky juga nih di Purwakarta ya. Usai jeda pariwara berikut, kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.